Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadratal muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, beliau yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Zikron Abdullah yang kami hormati, seluruh jamaah salat zuhur di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kami banggakan, para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dakwah Islam, Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kajian pada siang hari ini yakni kajian kitab Durratun Nasihin. Adapun tema pada kesempatan kali ini akan membahas dan melanjutkan pembahasan mengenai fadilah membaca suratul Al-Ikhlas ma'al basmalah bagian kedua. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya bisa langsung ditanyakan kepada beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Zikron Abdullah, dan bagi para pendengar setia Radio Dakwah Islam dan juga para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu kita buka pengajian pada siang hari ini dengan bacaan Ummil Kitab Li Ridhoillah Wali Syafaati Rasulillah ala hadiniya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baiklah, marilah kita simak bersama pengajian pada siang hari ini bersama beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Zikron Abdullah. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih meneruskan bacaan bab suratul Ikhlas ma'al basmalah, itu mengenangkan tentang fadilahnya, fi fadilati qiraati suratul Ikhlas ma'al basmalah. Halaman 279 ya, baris 8 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah annahu qala, beliau berkata, Sayyidina Ali, qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad ba'da sholatil hudi, sesudah sholat subuh, dia membaca sampai asyra marratin, sampai 10 kali itu pada subuh ya, lam yasil ilaihi dhanbun, dia akan tidak terkenai dosa. Wa in jahadahu syaitan, walaupun setan berjuang untuk melawan dia, tetap lam yasil ilaihi dhanbun. Ini hebatnya suratul Ikhlas. Wa ya suratun makkiyatun. Jadi suratul Ikhlas itu surah bangsa Makkiyah, Mekah, turun di Mekah. Wahya arba'u ayatin, ada 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, ada 4 ayat. Kemudian wa khamsa asyarata kalimatan, ada 15 kalimat. Qul huwallahu ahad, itu ada 12 kalimat. Ada 15 kalimat. Kemudian wasab'atun wa arba'una harfan, ada 47 huruf jumlahnya. Ini ngitungnya harus langsung ya, ngitung langsung ke Quran. Tulisannya ayat suratul Ikhlas itu langsung menghitungnya itu. Wa an Ubay bin Ka'b, dari Ubay bin Ka'ab.
radhiyallahu taala anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam naukol, dari Nabi juga ya hadis ini, beliau bersabda, mangkor asurata kul wallahu ahad marrotan wahidatan, barang siapa yang membaca surat ikhlas atau kul wallahu ahad sampai sekali aja, marrotan wahidatan, a'tahullahu ta'ala minal ajri kama sali ajri ma'ati syahidin. Allah akan beri pahala sebagaimana pahalanya 100 orang mati syahid. Masya Allah. Ini kehebatannya, fadilahnya surat Al-Ikhlas. Kemudian wa Nabi sallallahu alaihi wasallam naukol, Nabi bersabda, inna fil jannati sajaratan tusamma haulaba. Jika di dalam surga itu ada pohon yang dikenal atau disebut dengan dinamai haulab, dan walaiha asmarun akbaru minat tufah, ada buah-buahan yang lebih besar daripada apel. Kemudian wa ashuru minar rumman, lebih kecil daripada delima. Yang ahallu minal asali, lebih manis daripada asal anggur ya, apa madu. Wa asyaddu bayadun minal labani, lebih putih daripada susu. Wa alyanu minal zabadi, lebih halus daripada buih. Bahasa Jawanya umpluk. Qala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar bertanya pada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, "May ya'kuluha ya Rasulullah?" Siapa yang akan makan buah yang sehebat itu ya Rasulullah? Lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih halus daripada buih, dan lebih besar daripada tufah, apel, dan sebagainya, lebih kecil daripada delima. Siapa yang makan buah-buah di surga itu ya Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam, Nabi menjawab, man sami'a ismi fasalla alayya fahuwa ya'kuluha. Barang siapa mendengar namaku kemudian dia membaca sholawat kepada aku itu aku Nabi Muhammad SAW, fahuwa ya'kuluha, dialah yang akan makannya. Mendengar nama disebutkan Sallallahu Muhammad, langsung kita menjawab Allahumma sholli, dialah akan memakannya. Wa innama summiyat suratul ikhlasi, kenapa disebut diberi nama suratul ikhlas? Li'annaha tukhlisu qari'aha. Oh, ikhlas itu karena surat ikhlas itu bisa menyelamatkan bagi pembacanya. Akan selamat dari apa? Mensyada'idid dunya, dari beberapa beratnya dunia, wal akhirat. Wa sakaratil maut, dan sakaratil maut, ajal ya, maut. Dan ketika sakarat itu Allah akan menyelamatkan dia dari sakaratil maut, beratnya sakaratil maut. Kemudian wadulumatil kubri, dan gelapnya dikubur besok itu. Wa ahwalil kiamati, dan beberapa kerepotan-kerepotan pada hari besok dino kiamat yang berat itu. Hukia diceritakan anna rojulan, ya,
mata. Ada seorang laki-laki meninggal dunia dia. Fara'ahu abuhu fil manami. Kemudian bapaknya melihatnya dalam keadaan tidur, mimpi ya. Fara'ahu abu, bapaknya mimpi fitilkal lailah, pada malam itu, ka'annahu fil jahimi, seolah-olah laki-laki tadi melihat bapaknya tadi melihat anaknya laki-laki tadi di neraka jahim, bil aghlal, dan dibelenggu dia. Kemudian fara'ahu fi lailatin saniyah fil jannah. Kemudian bapaknya tadi melihat anaknya laki-laki tadi pada malam kedua di surga. Loh, kan kaget ya. Pertama di neraka jahim dan dibelenggu lagi. Yang kedua di surga. Faqala, dia berkata, ra'aitu fil barihati kadza fama hadza, aku melihat di barusan di malam harinya itu seperti ini. Fama hadza, maka apa ini ya? Faqala, maka rajul yang telah meninggal tadi menjawab, gini Bapak, marra alaina rajulun, ada orang laki-laki melewati kami. Terus orang laki-laki tadi faqara'a qul huwallahu ahad salasa marrah, laki-laki yang melewati kami tadi membaca qul huwallahu ahad 3 kali. Wa wahaba ajruhu alana, dia memberikan pahalanya untuk kami, orang laki-laki yang lewat tadi. Fakusima alaina, maka dibagi pada kami pahalanya. Fahadzalladzi tarahu, itulah, maka sebagaimana kamu melihatnya ya, nasibi, nasibku, bagianku, minhu ya, dari karena pembagian pahala tadi seperti itu, sehingga kami yang kedua di surganya Allah, fi jannatin naim. Karena pertolongan orang laki-laki tadi membagi pahalanya kepada aku. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahu qol, sesungguhnya Nabi bersabda, mangqara'a suratal ikhlasi marrotan ya, barang siapa membaca surat Ikhlas sekali aja, Bismillahirrahmanirrahim, tapi ma'al basmalah, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sekali aja, faka'annama qara'a sulusa Qur'ani, seolah-olah dia membaca sepertiga Quran. Bayangkan itu, sepertiga Quran, jadi 10 juz. Babang qara'a marrataini, barang siapa orang itu membaca surat Ikhlas sampai 2 kali, fa akan nama qara'a sulusai Quran, seolah dia membaca 2/3 Quran. Jadi kalau dia pahalanya itu seperti membaca 2/3 Quran, sama dengan baca 20 rakaat gitu. 20 juz rakaat. Wa man qara'aha salasa marratin, barang siapa membaca surat Ikhlas itu 3 kali, faka'annama qara'al Qur'ana kullah, seolah dia sudah membaca Quran semuanya 3 kali.
Kan tidak lama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Moga bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faka'annama qara al-Qur'ana kullah, seolah dia ngatam no Quran 30 juz hanya dengan membaca surat Ikhlas 3 kali. Ini loh fadilah keutamaan surat Al-Ikhlas ini. Kok sampai wa man qara'aha asyra marratin, barang siapa membaca surat Ikhlas sampai 10 kali, banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah min yakutatin khamra. Barang siapa membaca surat Ikhlas 10 kali, Allah akan membangunkan dia rumah di surga dari yakut yang kemerah-merahan. Yakut itu jenis batu yang berharga. Fil khabar, itu rumah itu dari khamra, berbatu yang berharga. Yakut, dari yakut. Fil khabar, di dalam khabar itu qaul sahabah, khabar itu. Man qara'a surat al-Ikhlasi fil faraidi, barang siapa membaca surat Ikhlas di dalam beberapa fardunya salat, ghafarallahu lahu wali walidayhi, maka Allah akan mengampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Wa mahasmahu, Allah akan menghapus namanya fi diwanil asqiya, di buku orang-orang yang cilaka. Jadi dihapus. Kemudian wa katabahu fi diwanis suada, Allah akan menulisnya di dalam buku orang-orang yang beruntung. Inilah fadilahnya baca surat Ikhlas sampai jumlahnya di dalam fardu baca saat fardu ya, salat akan dihapus namanya dari orang-orang yang cilaka, dan dia akan ditulis oleh Allah di dalam buku catatan yang orang-orang yang beruntung. Amin, Allahumma amin. Ini. An Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, beliau, kuntu akhsha, saya khawatir, kuntu akhshal adzaba ala ummati, saya khawatir azab turun kepada umatku. Ini prihatin Rasulullah kepada umatnya, Masya Allah. Bilaili wan nahari, sepanjang malam dan siang. Hatta ja'a Jibril alaihissalam, sehingga datanglah kepada Nabi malaikat Jibril alaihissalam bisurati, dengan surat Qul huwallahu ahad sampai akhir surat Ikhlas tadi. Fa'alimtu anna Allah ta'ala la yu'adzibu ummati, maka taulah saya bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengazab pada umatku ba'da nuzuliha, sesudah turunnya surat Ikhlas tadi. Karena apa? Li'annaha, karena surat Ikhlas itu nisbatullah, adalah dengan mana apa? Nisbahnya Allah, jadi sifatnya Allah, sif alaina billah, Allahus samad, lam yalid, Allah dapat minta bantuan kepadanya, dan makhluk semua minta bantuan kepadanya. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, janganlah berkata bahwa Allah punya setara dengan beliau. Kufuwan, salah seorang pun tidak ada
yang setara dengan beliau, sebanding dengan beliau. Wa man ta'ahada qara'aha qara'taha tanasarul birru min ananis sama. Orang yang merawat, ya. Dia merawat, kemudian qiraatah baca surat Ikhlas, qiraataha tanasarul birru, maka akan merontokkan bir, ya, dari biji-bijian min ananis sama, dari ujungnya langit, ala roksihi, atas kepalanya. Jadi buah-buah itu akan rontok, menyebarkan buahnya itu dari pucuknya langit kepada orang kepala. Jadi orang tadi yang baca tadi, yang dimerawat betul dia baca surat Ikhlas tadi, nazalat alaihi sakinatu, akan turun kepadanya rasa tenang, ayam, al-yummu, senang, as-sakinah, tenang. Kemudian watahwasyathu, dan dia akan nungkebir rohhu, padanya rahmat akan ngurungkepi itu apa bahasanya ya akan taksyah akan menutupinya rahmat itu sekujur badan kita. Fayanzurullahu ta'ala ila qari'iha, Allah akan melihat orang yang baca surat Ikhlas itu, fayaghfiru lahu maghfiratan, Allah akan mengampuni dengan ampunan, la yu'adzibu ba'daha abada, Allah tidak akan mengazab kepadanya setelah dia merawat surat Ikhlas tadi selama-lamanya. Allah tidak akan sekali mengazab. Wala yas'ulullahu ta'ala syai'an illa a'toh, Allah tidak akan meminta sesuatu padanya kecuali Allah akan memberinya apa yang dia minta. Demikian jamaah, mudah-mudahan kita betul-betul ta'ahadab fil mas'alatil qiraatil suratul Ikhlas, dan kita mengistiqomahkan baca surat Ikhlas, dan kita akan beruntung, masya Allah, kalau sampai 3 kali sama dengan kita menghatamkan Al-Quran. Demikian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau, Pak Kiai Haji Zikron Abdul, atas pengajian pada siang hari ini. Berikut ada pertanyaan Pak Yai dari pendengar Radio Dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai izin bertanya. Setelah dijelaskan tadi mengenai fadilah, mengenai surat Al-Ikhlas dengan basmalah. Dalam surat Al-Ikhlas yang saya pahami itu juga dimaksudkan untuk memohon ampunan atas dosa kita. Nah, lantas apabila kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali, itu apa yang terjadi Pak Yai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100.000 kali. Tinggi. Matur nuwun. Bayangkan aja sejumlah 10 kali saja, masya Allah, sudah luar biasa. Apalagi 100.000 itu menebus, itu fidak semua apa yang ada pada kita, kesalahan kita atau orang lain, sehingga ulama-ulama kuno disebut fidak, tebusan semua yang kekurangannya itu ditutup dengan bacaan surat Ikhlas 1000 kali, 100 kali, 100.000 kali dengan jamaah, di bareng-bareng untuk mengirimkan anunya itu pada saat dia sudah hari ketujuhnya, ya, hari ketujuhnya itu. Demikian para ulama-ulama kuno itu, masya Allah. Demikian. Jadi artinya membaca dengan bersama-sama lebih baik ya Pak Yai. Baik, alhamdulillah.
Dari mas-mas santri ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah dan yuafi ni'amah wa yukafi masyidan sultanik mazukna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa khuluqan karima wa rizqan halal wa syan thayyiba wa qdi hawaijana hawajunya wal akhirah. Allahumma tawwil umurana wa sukhi asadana wa kafir an sayyiatina wa tafana ma'abrar ya aziz ya ghafar ya Allah ij'al auladana wa dzurriyyatina talamida min ahli ilmi wa il khair wa sa'adah izuna wa la yaduna was'idhum wa la tusqihim fa'anna al-bala wal waba wa ta'un fitan ma'adullah mabadan sallallahu ala sayyidina walhamdulillahi rabbil alamin wassallallahu ila tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pengajian pada siang hari ini telah selesai. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa du'a kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nas'alullahu ta'ala wa iyyakum bitaufiq wa najah. Jazakumullahu khair wa nas'alullahu ta'ala wa iyyakum bitaufiq wa najah. Jazakumullahu khair wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.